Halo, semangat pagi. Nah, setelah kita membahas mengenai pendapatan nasional di part 1, yaitu tentang pengertian dan manfaat penghitungan pendapatan nasional serta konsep pendapatan nasional. Nah, di part 2 ini Ibu akan membahas mengenai metode penghitungan pendapatan nasional serta pendapatan per kapita. Oke, langsung saja kita mulai ke submateri yang pertama di part 2. Yang pertama ada metode penghitungan pendapatan nasional. Nah, dalam metode penghitungan ini ada 3 metode. Yang pertama metode pendekatan produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Nah, metode yang pertama ini yaitu pendekatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan nilai tambah suatu barang. Jadi, penghitungan pendekatan produksi hanya mencakup penghitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode. Nah, nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dan nilai biaya atau nilai input yang terdiri dari bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Sebelum penghitungan pendapatan nasional dengan cara pendekatan produksi, terlebih dahulu perlu diketahui suatu contoh untuk menghitung nilai tambah tersebut. Baik, ini adalah contoh perhitungan mencari nilai tambah dalam pendekatan produksi. Di tabel terlihat bahwa terdapat 4 jenis barang. Yang pertama ada kapas dengan harga 12.000. Nilai tambahnya jelas yaitu 12.000. Lalu ada benang. Benang seharga 16.000. Dari kapas menjadi benang, harganya menjadi 16.000. Berapa nilai tambahnya? Yaitu 16.000 dikurang 12.000 sama dengan 4.000. Lalu kain seharga 26.000. Berapa nilai tambahnya? Yaitu 10.000. Didapat dari harga kain sebesar 26.000 dikurang dengan harga benang seharga 16.000. Lalu jenis barang yang keempat ada baju seharga 50.000. Nilai tambahnya berapa? 50.000 dikurang 26.000 sama dengan 24.000. Jadi, dalam penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi hanya dihitung nilai tambahnya saja, yaitu sebesar 50.000. Besarnya sumbangan bagi pendapatan nasional adalah sejumlah seluruh nilai tambah produk baju, yaitu harga 50.000 tersebut, bukan 104 tersebut. Rumus untuk mencari pendapatan nasional dengan pendekatan produksi yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah hingga Pn dikali dengan Qn. Y yang dimaksud di sini adalah pendapatan nasional, P adalah harga barang dan jasa, Q adalah jumlah barang dan jasa. N tersebut adalah jenis barang dan jasa yang dihasilkan. Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksi kepada rumah tangga produsen.
Nah, pendapatan yang dimaksud ini berupa sewa, upah dan gaji, bunga, serta laba usaha. Adapun rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y adalah pendapatan nasional, R adalah rent atau sewa, W adalah wage atau upah, I adalah interest atau bunga, dan P adalah profit atau laba. Sebagai contoh, data pendapatan nasional suatu negara meliputi upah 5.400 miliar, bunga 400 miliar, laba 3.000 miliar, ekspor 3.400 miliar, impor 1.400 miliar, dan sewa tanah 350 miliar. Hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Pembahasan. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y sama dengan rent atau sewa sebesar 350 miliar, wage atau upah sebesar 5.400 miliar, I atau interest sebesar 400 miliar, profit atau laba sebesar 3.000 miliar, sehingga menghasilkan pendapatan nasional sebesar 9.150 miliar. Lalu ada metode yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Nah, ditinjau dari pendekatan pengeluaran, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah kurung buka X dikurang M kurung tutup, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Contoh soal, negara A memiliki data ekonomi meliputi upah sebesar 11 miliar, laba 8.900 miliar, impor 5.600 miliar, ekspor 8.700 miliar, konsumsi 14.500 miliar, pengeluaran pemerintah 12.400 miliar, pendapatan sewa 7.700 miliar, serta investasi pemerintah dan swasta sebesar 21.500 miliar. Hitunglah besar pendapatan nasional negara A dengan pendekatan pengeluaran. Pembahasan. Rumusnya yaitu C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C sebesar 14.500 ditambah I sebesar 21.500 ditambah G sebesar 12.400 ditambah kurung buka X sebesar 8.700 dikurang M sebesar 5.600, sehingga Y sama dengan 48.400 ditambah 3.100 menghasilkan pendapatan nasional sebesar 51.500 miliar. Baik, materi selanjutnya yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran dari suatu negara. Negara yang memiliki nilai pendapatan nasional yang tinggi belum tentu lebih makmur bila dibandingkan dengan negara yang berpendapatan rendah, dikarenakan jumlah penduduk juga menentukan tingkat kemakmuran dari negara tersebut.
Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata setiap penduduk dalam suatu negara. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita menunjukkan pula apakah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa besar keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu rumus untuk mencari pendapatan per kapita. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pendapatan nasional dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Definisi manakah yang mau dipakai bergantung pada negara masing-masing. Penghitungan pendapatan per kapita oleh negara-negara di dunia pada umumnya ada dua macam. Yang pertama, dilihat dari komponen Gross Domestic Product. Dengan rumus Gross Domestic Product dibagi dengan jumlah penduduk. Yang kedua, dilihat dari komponen Gross National Product. Dengan rumus Gross National Product dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu fungsi penghitungan pendapatan per kapita. Ada 4 fungsi. Yang pertama, sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dengan demikian dapat dilihat tingkat kesejahteraan pada tiap-tiap negara. Yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Dan yang keempat, sebagai data pengambilan kebijakan bidang ekonomi. Adanya hasil pendapatan per kapita akan menjadi pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang ekonomi. Baik, untuk materi di part 2 ini cukup sekian. Selanjutnya ada beberapa soal, kalian kerjakan ya. Soal yang pertama, bagaimana cara menghindari penghitungan ganda dalam menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi? Soal yang kedua, diketahui data sebagai berikut. Sewa tanah 2 juta, investasi 1 juta, laba usaha 100.000, belanja pemerintah 500.000, ekspor 1 juta, upah tenaga kerja 750.000, impor 500.000, bunga modal 400.000, konsumsi masyarakat 2 juta. Hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Soal yang ketiga, diketahui data sebagai berikut dalam miliar. Pengeluaran konsumen 125.000, tingkat investasi 150.700, maaf ya itu kelebihan 01. Pengeluaran pemerintah 130.000, nilai ekspor 225.250, nilai impor 170.500. Hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Soal yang keempat. Suatu negara pada tahun 2018 memiliki produk nasional bruto atau PDB sebesar 6.344 miliar dan jumlah penduduk saat itu sebanyak 1.220 juta jiwa. Berapakah besarnya pendapatan per kapita negara tersebut pada tahun 2018? Lalu soal yang kelima.
Perhatikan data berikut. Data seperti yang tertera pada tabel. Identifikasikan negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dan terendah. Baik, hanya 5 soal dalam materi ini. Untuk instruksi lebih jelas, Ibu akan umumkan di grup Google Classroom. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.